Halo teman-teman, selamat malam. Wih, nggak kerasa udah setahun gak bikin daily vlog tentang otomotif. Nah, kebetulan gue lagi pengen nyolek-nyolek mobil lagi nih. Sebenarnya part-part yang gue beli tuh udah numpuk banget. Cuman gue males ke bengkelnya aja, belum gue bawa-bawa ke bengkel gitu. Karena seingat gue update YouTube tentang otomotif itu sekitar 1 tahun yang lalu, pas gue ganti ban Advaneva. Nah, kan gue kemarin-kemarin tuh lagi ngerjain project-project motor. Kebetulan project motor itu lagi stop dulu nih karena nunggu-nunggu part dari Thailandnya belum sampai. Jadi gue lagi pengen megang mobil lagi nih buat ngisi kekosongan waktu gitu daripada nggak ngapa-ngapain. Eh, Part udah numpuk, jadi kita langsung aja nih kita kerjain project-project yang udah menunggu dari kemarin-kemarin. Langsung aja kita cek barangnya apa yang gue beli. Kebetulan project ini bukan buat si Brio juga sih. Gue beli buat yang lainnya. Tapi gue beli dua deh, buat Brio juga. Cuman kayaknya kalau untuk Brio nanti dulu deh. Gue mau ngerjain project yang lain dulu karena nggak tahu, gue lagi bosan aja gitu sama si Brio. Yuk langsung aja kita cek ke ruangan yang tempat gue nyimpen barang-barang. Nah ini nih, ini project gue nih yang lagi gue kerjain, ini lagi restore Revo AT nya nih. Ini udah jadi semua bodinya sih. Nah sekarang kita mau pasang ini nih buat mobil keluarga. Ini buat yang Brio nih. Nah ini yang kita mau kerjain dulu nih. Tapi mungkin minggu-minggu depan bakalan gua pasang juga ini ke si Brio karena ngejar JDM Fest nih. Kalau ini mah emang gua pengen pasang aja gitu. Ini ring 15, ini ring 16 nih. Langsung aja kita bongkar paketnya. Oke, ini barangnya udah sampai semua. Sebenarnya gue cuma mau pasangin aja sih stiker-stiker spek. Nih, stiker buat pasang di velgnya biar kayak ori aja gitu. Tuh, gue beli satu set semua. Ini juga baut rise, ventilnya juga model rise. Ya sebisa mungkin kita bikin kayak ori, walaupun bukan ori. Oke. Oke teman-teman, jadi ini dia nih barang yang mau kita unboxing. Sebenarnya kenapa gue masih pakai velg TW, karena semua mobil gue itu nggak ada mobil garage queen. Artinya semuanya masih dipakai daily, masih dipakai ke sana kemari, masuk gang kecil, mau ke gunung, ke pantai, gue pakai mudik. Mobil gue tuh bener-bener yang mobil daily lah semuanya gitu, nggak ada yang main di kota, khusus di kota doang, nggak ada, semuanya dipakai kemanapun gua mau pergi ya mobil harus siap gitu, karena emang mobilnya juga cuma itu aja punyanya. Terus kebetulan gue belum pernah pakai merek Pro Racing, nah jadi sekalian aja kita cobain merek ini, karena sebelumnya gue pelek TW gue itu pakai SSW udah pernah gue. Terus pakai JF Luxury juga udah pernah. Dan itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kebetulan kemarin gue nemu pelek TW37 ini warna putih dan bentuknya itu mirip banget sama yang aslinya. Jadi makanya gue beli nih. Kita buka aja langsung ya. Terus gue juga masih bingung nih bakalan dipakein ban apa. Tapi karena ini mobil keluarga gitu ya. Kalau yang versi racing-racingan mah udahlah si Brio aja. Ini gue belum tahu nih bakalan pakai velg apa untuk di gue belum tahu pakai ban apa nanti di velg ini. Rencananya sih paling pakai Dunlop kali ya, Dunlop 705, karena ban yang sekarang itu Dunlop 705 tapi ringnya 15. Enak, senyap kalau buat mobil-mobil keluarga gitu ya.
Nah, ini dia peleknya nih. Ish. Tuh. Ih, keren banget. Ini karena ini nih polos semua nih. Kalau pelek-pelek T37 keluaran 2000-an awal tuh atau yang tahun 90-an tuh rata-rata semuanya di sininya polos nih. Nggak ada emboss tulisan apa-apa yang udah gua pelajarin ya, tahu gua. Karena kebanyakan velg-velg TW yang sekarang itu di sini rame nih emboss nih. Nah, itu bikin kelihatan banget kayak velg KW-nya gitu. Kalau ini benar-benar kayak aslinya nih. Walaupun ya kalau dilihat dari dekat mah pasti ketahuan ini velg TW gitu. Jadi sekarang kita mau pasang stikernya. Tuh, ini aja ada project knalpot. Oh, bocoran aja nih, gue mau cobain knalpot lokal. Nah, di sini kita pasangnya. Untuk masang stiker ini juga ada triknya nih. Kalau kalian pengen tahu, nggak asal masang. Jadi ada posisi-posisinya kalau kalian pelajarin tuh, nggak asal tempel aja gitu. Kalau pengen bener-bener sesuai aslinya ya. Yang pertama itu ini terus yang merah kalau nggak salah, ya nggak sih? Coba kita cek dulu ya, takutnya salah. Seingat gue sih urutannya gitu. Yang pelek lama gue sebenarnya ada juga. Yang dulu sebenarnya gue juga mau bikin vlog kayak gini, cuman karena filenya kehapus. Yang pelek bronze itu. Jadi kalau kalian mau nempel juga harus cari referensi gitu biar posisinya bagus, biar nggak asal. Gue waktu itu nih, sepengalaman gue pernah ke salah satu bengkel terkenal lah. Dia jual-jual part-part asli JDM. Gue mampir ke tokonya. Waktu itu mau pasang strut bar. Pelek gue diliatin terus gitu, gara-gara stiker ini diliatin terus. Padahal nggak usah diliatin juga udah ketahuan pelek gue TW ya, karena kan emboss-embossnya desain by Japan gitu ya biasanya kalau yang TW. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut gua kenapa gua masih harus pakai pelek TW? Sebenarnya kemarin gua udah mau beli pelek asli, cuman karena budgetnya kurang sedikit. Sebenarnya budgetnya ada sih, cuman gua juga masih ntar dulu deh, kayak masih mikir-mikir gitu. Ini masang gini nih tricky. Kemarin mau beli pelek asli, cuman gue masih mikir-mikir lagi deh, karena mobil gue bener-bener buat harian. Kalau kena lubang sayang banget. Gue kan pelek gue juga berapa kali kena lubang tuh, alhamdulillah sih nggak kenapa-napa ya. Menurut gue pelek-pelek TW sekarang udah keren-keren sih, udah kuat gitu. Ini masang stiker gini tuh gak gampang guys, susah kalau mau biar lurus gitu, biar rapi. Adalah satu, jadi satu pelek, nanti kita rapihin lagi kalau sudah beres semuanya. Terus ditambah jalan tol ya, kalian tau lah kalau jalan tol daerah Bekasi kayak gimana. Lagi daerah rumah gua nih, daerah Cibitung, jalanannya aduh sedih pokoknya kalau diceritain. Gue nggak tahu nih, gue lupa seller yang lama pelek
stiker yang lama tuh gue beli di mana, ini lebih tipis sih stikernya dibanding yang velg gue yang bronze itu ya. Tapi mudah-mudahan aja awet juga. Yang di velg yang bronze itu, yang di Brio, awet tuh, warnanya belum pudar sampai saat ini. Mudah-mudahan ini juga awet lah. Sebenarnya kalau lebih gampang yang ini, karena ini lebih tipis, jadi lebih fleksibel, ditarik ke sana ke sininya. Gue masih memutuskan pakai velg TW, salah satunya itu. Jadi gue bisa cobain berbagai banyak macam velg gitu. Kalau pakai velg asli kan ya pasti someday gue juga beli yang asli, cuman untuk saat ini belum waktunya lah. Ternyata kita dapat spare satu stiker lagi buat cadangan. Dulu juga gitu sih, pas yang masang di velg yang bronze itu dapat stiker cadangannya satu set. Nah, jadi pas udah jadinya nih kayak gini nih kira-kira nih tuh. Nah tuh, nih ya, yang lainnya masih di sana karena berantakan. Tuh, ini juga Prospeed made in Thailand. Nih buat yang mau tahu detail bagian depannya kayak gini. Tuh, nanti bautnya warna biru, pentilnya warna biru, jadi nuansanya putih biru. Tuh. Nah, jadi gitu alasan gua masih mau pakai velg TW, karena yang pertama mobil gua bener-bener mobil harian, bener-bener mobil kesana kemari. Jadi jalan di rumah gue juga parah jalan tolnya. Se-Jabodetabek itu jalanan tol Bekasi itu paling jelek. Setahu gue ya gitu. Paling cepet hancur lah, banyak lubangnya. Jadi sayang banget kalau pakai velg asli nanti kalau misalnya peyang atau gimana gitu, karena velg asli kan nggak murah ya. Oke, jadi segitu aja video tentang velg ini. Jadi sebaiknya kalau kalian punya budget gitu dan kebetulan kalian tinggalnya benar-benar di kota yang jalannya bagus, pakai velg ori. Nah kalau misalnya kayak gua nih, rumahnya di daerah kampung, terus jalan tolnya masih bopeng-bopeng alias banyak lubang, masih cukup reliable pakai velg TW gini. Jadi kalau peyang ya, kalaupun diperbaiki ya, yang penting satu nih pesan gua, ini juga dari hasil gua sharing sama tukang velg ya, tukang servis velg di yang daerah Condet itu, selama velgnya nggak retak, velg itu kalau diperbaiki masih aman lah. Kecuali kalau udah retak mah udah harus hati-hati gitu, karena velg gua aja yang peyang itu berani dia bayarin gitu kalau misalnya nggak retak mah. Jadi kalau retak itu udah bahaya. Alhamdulillahnya velg-velg gua tuh nggak ada yang sampai retak gitu, walaupun kena lubang gitu. Jadi gua masih tetap memutuskan pakai velg TW dulu. Nanti mungkin someday gua bakalan pakai velg ori. Kemarin sebenarnya udah nawar-nawar velg ori, cuman dipikir-pikir lagi, aduh kayaknya belum waktunya deh buat gue gitu. Kalau udah punya mobil ketiga atau keempat ya bisa jadi kan ada satu mobil yang disimpan, jadi keluarnya cuma hari-hari tertentu doang gitu, bener-bener yang di garage queen lah. Tapi itu selera sih. Ada teman-teman juga yang berani pakai
velg asli gitu dipakai harian ada, cuman kalau gue sih untuk saat ini belum, karena masih ngeri-ngeri sedap. Oke teman-teman, jadi segitu dulu aja video kali ini. Nanti kita bikin di next vlog itu pemasangan bannya di mobil. Gue pasang di mobil ini, bakal gue pasang di Mobilio gitu, buat mobil keluarga lah. Tapi yang penting tetap nyetel gitu, walaupun mobil bapak-bapak. Yuk, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.